Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Nah, di sini kemungkinan akan terjadi kejutan tersendiri ya. Di sini bahkan pada waktu lalu Pak Mahfud MD ya setidaknya memberikan kode lah, yaitu penggugat di sini tidak selalu kalah dan penggugat itu tidak selalu salah. Nah, bahkan di akhir statement dari Pak Mahfud MD, semuanya bisa dimenangkan kalau benar-benar terbukti di Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini kan sudah ada 34 provinsi ya yang selesai rekapitulasinya di KPU, dan artinya ya tinggal beberapa jam lagi kemungkinan di situ semua hasil rekapitulasi selesai di seluruh Indonesia dan bahkan juga di luar negeri. Jadi ya kita harap akan diumumkannya hasil rekapitulasi KPU, pemenangnya siapa. Ya kalau kita lihat sih dari hasil real count di situ, hasilnya tetap sama mulai awal dari real count KPU dan hingga saat ini juga sama, yaitu perolehan suara dari pasangan ketiga capres di sini. Pak Prabowo Subianto tetap di posisi teratas 58%. Memang di sini sungguh mengejutkan sekali ya, di mana Ganjar Pranowo di situ kalau kita lihat dari hasil survei bahkan berada di urutan kedua pada waktu lalu. Tetapi kenyataannya saat ini sungguh jungkir balik. Hasilnya bahkan jauh ditinggalkan oleh Anies Baswedan, yaitu Anies Baswedan mendapatkan di angka 24% dan Ganjar Pranowo di angka 17%. Sangat jauh sekali. Dan itu memang sangat lucu sekali, yaitu suara Ganjar disalib oleh partai. Bayangkan partai lebih besar daripada Ganjar. Di situ memang sangat unik dan lucu. Nah, di sini yaitu update rekapitulasi dari luar negeri. Di sini bahkan juga hasilnya Prabowo Gibran berjaya, dan yang kedua adalah Ganjar Pranowo, dan yang paling buncit di sini adalah Amin Mohaimin Iskandar. Ya seharusnya di situ ya setidaknya lah suara Ganjar Pranowo itu 2 kali lipat dari suara partai. Nah, seperti contoh misal di sini suara Anies Mohaimin. Di situ bahkan juga Nasdem mendapatkan di angka 10% dan PKB juga demikian. Biasanya kan 2 kali lipat dari suara partai, suara yang mendeklarasikan yaitu capres di sini. Tetapi kalau kita lihat dari hasil capres Ganjar Pranowo di situ sangat lucu sekali. Sungguh berbeda dengan hasil survei dan lain sebagainya. Nah, bahkan di sini juga dari Sekjen PDIP juga mulai buka-bukaan ya di sini. Yaitu Hasto PDIP klaim suara Ganjar 33% berdasarkan audit forensik internal. Nah, di sini makanya suara Ganjar memang sangat tidak masuk akal, apalagi juga kalau kita lihat dari hasil di luar negeri misalnya. Di situ juga Ganjar Pranowo berada di urutan kedua, bukan urutan terakhir. Nah, di sini ada apa juga? Makanya di sini tetap kekeh untuk mengajukan hak angket dan bahkan juga gugatan di MK, dan bahkan juga bukti-bukti juga sudah terlampir, bahkan ribuan bukti akan dikerahkan besok pada gugatan di MK. Ya, semoga saja berjalan dengan lancar. Kalau menurut saya juga suara Ganjar di situ ya sekitar 30-an% lah kalau menurut saya. Ya, tetapi hasil dari kawal pemilu dan bahkan dari real KPU memang mengatakan yang sebaliknya. Nah, disitulah perlu diselidiki ada apa semua ini ya. Ya, kalau menurut saya patokannya di situ ya dari suara partai dan suara pilpres. Seharusnya suara pilpres di situ minimal ya 2 kali lipat lah dari suara partai, karena partai yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo, seperti halnya dari PKB dan juga dari Nasdem. Di situ bahkan perolehan suara dari Anies Baswedan juga 2 kali lipat dari partai, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bahkan juga perlu di
selidiki. Seperti contoh di sini KPU akui lakukan kontrak dengan Alibaba tapi tak mau buka-bukaan. Ini juga ada apa? Padahal kalau kita lihat pada waktu lalu KPU juga tidak mengakui ya kalau server atau hosting di situ berada di luar negeri, melainkan di dalam negeri. Tetapi di sini yaitu KPU mengakui lakukan kontrak dengan Alibaba. Di sini juga harus diselidiki. Dan menurut saya juga ada sanksi tegas lah terhadap hal ini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh TED Investigasi. Klarifikasi penting, kontrak antara KPU dan Alibaba tidak otomatis berarti server Sirekap ada di luar negeri. Alibaba punya 3 data center cloud di Indonesia. Bisa saja semua server ada di sini. Harap menunggu hasil sengketa. Kami yakin versus KPU untuk mengetahui lokasi server. Ya, seperti itu. Di sini bahkan juga ada statement dari Pak Mahfud MD ya, yaitu menanggapi soal sengketa Pilpres. Seperti ini videonya. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asy'ari dibentuk. Datang ke tempat saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang. Itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Nah, seperti itulah. Jadi di sini yang menggugat itu tidak selalu kalah dan juga salah. Pada waktu lalu bahkan Pak Mahfud MD ada yang memenangkan dan di situ paslon yang satunya didiskualifikasi. Ya, sampai seperti itu memang. Jadi memang harap deg-degser ya di sini, apalagi juga dari Anies Baswedan menyiapkan 1000 pengacara dan dari tim Ganjar Mahfud menyiapkan 100 pengacara. Wow, sangat banyak sekali di situ ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika KPU akui lakukan kontrak dengan Alibaba tapi tak mau buka-bukaan. Di sini dari iNews, KPU mengakui memiliki kerjasama dengan Alibaba terkait komputasi cloud Sirekap. Ya, itu memang fakta yang diakui di sidang kemarin. Tapi sesuai penjelasan saya sebelumnya, itu tidak berarti otomatis server ada di luar negeri. Bisa saja berada di Indonesia. Bisa baca penjelasan di artikel saya. Ya, menurut Roy Suryo, servernya pertama memang berada di Singapura. Setelah ribut dibawa ke Indonesia. Saya lebih percaya Roy yang independen. Tanpa bukti pernyataan saya. Tracking IP tidak bisa dibantah sekalipun pakai IP masking, kecuali ada lokasi termasuk satelit yang tidak pakai IP atau semacamnya. Yang dilihat adalah IP CDN WAV, bukan server. Nanti dibuka di sidang hak angket atau pansus kecurangan. Ya, menurut saya memang seperti itu. Karena pada waktu lalu juga dari KPU bahkan mengaku semuanya berada di dalam negeri, tetapi ketika di sini KPU akui lakukan kontrak dengan Alibaba, berarti kan memang betul adanya ya pada pemberitaan yang lalu, yaitu server dan apapun berada di luar negeri, tepatnya di Cina. Ya, tetapi memang ini perlu investigasi lebih lanjut, terutama ya besok ketika adanya gugatan di MK besok, semua pasti akan dibuka semakin terang benderang besok. Ya, apapun putusan dari MK besok ya, kita harus menerima dengan lapang dada dan kita juga harus menerima yaitu hasil dari keputusan MK besok. Ya, apapun lah presiden dan wakil presiden, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.